Shalom, puji Tuhan, tidak terasa kita kembali lagi sudah berada di ujung minggu hari persiapan menyambut Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Saya, Charles Dian, melalui channel Malhai Indonesia Fellowship ini akan membawakan renungan buka Sabat dengan judul Waktu Tuhan Bukan Waktu Sibuk. Saya ingin kita semua bertanya dalam hati, apakah saya sudah memberi waktu terbaik saya untuk Tuhan? Atau justru, apakah saya hanya memberi sisa waktu saya yang tersisa setelah kesibukan dunia? Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membahas 3 poin penting sehubungan dengan bagaimana kita memberi waktu untuk Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah Sabat adalah waktu kudus, bukan waktu sisa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat 8. Di sana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah ini sederhana, tapi dalam. Tuhan tidak bilang, jika sempat, rayakan Sabat. Tapi ingat dan kuduskan. Artinya, kita perlu menjadwalkan Sabat lebih dulu, bukan menjadikannya pilihan terakhir setelah semua kegiatan selesai. Sabat adalah waktu Tuhan, bukan untuk dikejar-kejar pekerjaan rumah, bukan untuk menunda-nunda tugas sampai malam, tetapi untuk berhenti, merenung, dan menyembah. Poin yang kedua, kesibukan bukan alasan untuk jauh dari Tuhan. Kita hidup di dunia yang sibuk, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab keluarga, semuanya penting. Tapi mari kita ingat, tidak ada yang lebih penting dari hubungan kita dengan Tuhan. Yesus sendiri memberi contoh dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-16. Dia mengatakan di sana, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus yang punya misi besar, yang selalu dikerumuni orang, tetap mengambil waktu untuk menyendiri dan berdoa. Kalau Yesus saja butuh waktu untuk bersama Bapa, apalagi kita? Poin yang ketiga, waktu Tuhan menguatkan dan menyegarkan. Sabat bukan hanya perintah, tapi berkat. Yesaya 58 ayat 13 dan 14 berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Sabat adalah waktu untuk diisi ulang. Saat kita tinggalkan kesibukan dunia, kita membuka ruang bagi Tuhan untuk menyegarkan hati, memperkuat iman, dan mengisi hidup kita dengan damai sejati. Apa aplikasinya dari pembahasan kita saat ini? Yaitu, mari kita renungkan beberapa hal praktis. Yang pertama, matikan gangguan saat Sabat tiba. Poin yang kedua, siapkan hati, bukan hanya waktu. Jangan tunggu tenang dulu baru datang kepada Tuhan. Datanglah dengan hati apa adanya. Poin yang terakhir, atau poin yang ketiga, yaitu berani berkata cukup pada kesibukan. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak kita kerjakan, tapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Lewat tulisan pena inspirasi oleh Ellen G. White, di dalam bukunya Patriarchs and Prophets, halaman 48, di sana dikatakan, Tuhan memisahkan hari Sabat dari ke-6 hari lainnya dan menguduskannya sebagai hari perhentian dan persekutuan dengan Dia. Bukan dihabiskan dalam kesibukan dunia, tetapi untuk mengingat Pencipta dan Penebus kita. Sebagai kesimpulan renungan buka Sabat kita saat ini, Sabat
bukan beban, tetapi anugerah. Dalam Sabat kita menemukan ulang identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diingatkan bahwa dunia tetap berjalan meskipun kita berhenti. Karena Tuhan yang memegang kendali, bukan kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan berdoa. Ya Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami malam ini. Melalui renungan ini, kami diingatkan kembali bahwa Sabat adalah waktu-Mu, bukan sekedar waktu luang kami. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk, terlalu tergesa, dan terlalu fokus pada dunia, hingga lupa menyediakan waktu khusus untuk-Mu. Mulai malam ini, kami mau berubah. Kami ingin memberi waktu terbaik kami untuk Engkau. Waktu untuk berhenti, waktu untuk mendengar, dan waktu untuk dikuatkan kembali oleh kasih-Mu. Berikan kami damai di hati, tenang dalam pikiran, dan semangat yang baru untuk menjalani Sabat dengan penuh sukacita bersama keluarga dan bersama-Mu. Kuduskan Sabat ini ya Tuhan. Biarlah sepanjang malam ini hingga esok, hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.